Welcome to Omelia Show obrolan milenial. Jadi kita dikasih tahu nih sama admin kita nih, katanya banyak banget yang request soal perzodiakan kali ini. Oh, banyak yang komen Iya, ya. salah satunya mereka pengen ngebahas soal Sagittarius. Jadi today we gonna talk about all about Sagittarius. Oke, silakan Kakak Cipi dibaca dulu nih. Ini karakter-karakter yang umum lah ya, umum yang dimiliki sama Sagittarius. Seperti yang kemarin-kemarin kan Kak Cahy udah pernah bilang ya. Kayaknya kalau zodiak itu nggak terlalu berpengaruh sama karakter orangnya. Betul. Kayak gitu, karena setiap orang tuh ada aja yang sifatnya sama, tapi zodiaknya sebenarnya bukan itu. Iya, gitu. betul. Dia tergantung orangnya. Nah, Tergantung inilah orangnya. sifat dasar lah ya. Yes. Oke, 5 karakter orang yang berzodiak Sagittarius. Mandiri hingga optimis. Wih, Wah, cakep nih dari awal aja udah, openingnya udah positif banget. langsung gas. Orang berzodiak Sagittarius memiliki sisi uniknya sendiri sejak lahir. Cay. Wow, Oke, ia oke. digambarkan sebagai sosok pembawa busur panah yang siap membidik apapun yang menghalangi jalan. Sedap. Keren banget. Openingnya aja sudah bikin. Tidak banyak orang bisa menjalani kehidupan Sagittarius yang berliku. Oke. Tapi sebenarnya seperti apa karakter orang yang berzodiak Sagittarius ini? Jika ingin mengenalnya dengan cepat dan singkat, Oke. nah ini dia karakter orang yang berzodiak Sagittarius sehingga membuatnya sosok yang menarik. Oke. Yang pertama, gue bacain ya. Oke. Sagittarius itu orangnya jujur. Dah, opening aja sudah mantep banget. Keren banget Orangnya Sagittarius. jujur. Zodiak Sagittarius ini termasuk orang yang jujur dan terus terang. Woi, berarti dia tuh kayak nggak suka main belakang nih, kayak gitu. Lu punya teman orang Sagittarius nggak? Kayaknya sih punya, harusnya ulang tahunnya Desember ya. Desember. Atau boleh dikatakan terlalu ceroboh dalam berbagi informasi lah. Iya, karena dia terlalu jujur. Jadi kayak Cerita. dia terlalu cepat-cepat nggak sih? Iya. Ia bisa aja mendapatkan banyak keuntungan karena menjadi seorang jujur, tapi terkadang itu juga bisa mencelakainya. Wah, berarti emang harus hati-hati ya. Harus hati-hati, betul. Tapi dia jujur ya guys. Mungkin sifat embernya bisa dihilangin secara berkala ya, secara dikasih Iya, tahu kayak betul. gitu-gitu. Karena ia juga nggak merasa lebih lega ketika dia menyembunyikan sesuatu. Tapi kalau rahasia orang, ya lu harus harus simpen. Jangan Kayak cepu. gitu. Jangan apa? Cepu. Cepu. Nah, benar. Ia suka menjadi diri sendiri apa adanya. Sagittarius hanya harus hati-hati sama orang-orang yang berniat buruk padanya. Nah, Ya, itu juga tuh. benar. Karena dia jujur, bisa aja tuh orang-orang yang punya siasat buruk Iya, tuh. jadi sirik ya sama dia ya. Iya. Nah, biasanya kalau yang kayak gue tuh nggak tahu ya. Gue selalu membandingkan sama orang-orang yang kehidupannya di kantor. Nah, Kalau kita kan itu. yang sifatnya entertainment terlalu cuek banget ya. Iya. Dan mencari posisi itu kayaknya sangat jarang banget. Jarang, ya. Kalau iya. di kantor tuh kayak ada junior masuk. Misalnya gue junior ya, ada lu senior. Senior. gue. Terus gue kayak tiba-tiba kerjanya rajin segala macem, terus udah jadi sirik kayak gitu-gitu kan. Iya, terus kita langsung cari celah gitu nggak sih? Tapi Sagittarius itu orangnya jujur. Jujur. Yang kedua. Yang kedua, petualang. Nah, Sagittarius tak suka dibatasi dan diatur oleh siapapun. Yang ia inginkan adalah menjelajah dan berpetualang. Oh, berarti dia tuh nggak suka tuh yang dikekang, diposesif. Iya, karena iya, jiwa iya. petualangnya tuh tinggi gitu. Berarti ini dia termasuk orang-orang yang apa yang suka adrenalin rush gitu ya? Iya, Ya, benar. ya. Lanjut. Mencari pengalaman baru, mencoba hal yang tak pernah ia tahu sebelumnya dan menemukan lebih banyak misteri di dunia. Oke. Ia penuh rasa penasaran dan keingintahuan tinggi. Oh, lebih ke kepo. Lebih ke kepo. Tapi gue suka sih dengan dia pengen mencari tahu sesuatu yang misterius di dalam kehidupan dunia ini. Itu menurut gue tuh orang-orang yang punya pola pikirnya tuh lebih panjang ke depannya dibanding Iya, manusia yang benar. lainnya. Ia menemukan kesenangan dan kebahagiaan dengan menantang diri sendiri karena dunia ini sebenarnya tidak sempit. Nice banget. Satu hal yang kamu ketahui tak cukup membuatmu menjadi manusia tahu segalanya. Karena itulah Sagittarius tak menahan diri untuk berpetualang kapan saja. The best adrenalinnya dia sih. Berarti dia tuh suka banget tantangan. Ini gue lagi ngebayangin kalau misalkan dia tuh cowok ya, Cong. Nah, iya Yang terus badannya muscle. iya. Anak-anak gym kan ya. Terus dia tuh suka Kenapa banget. harus bilang anak gym? Iya kan biasanya yang Oke, yang lanjut ya. berotot kan begitu. Oke, lanjut yang ketiga. Optimis.
Sagittarius itu terkenal dengan sifat atau karakter optimisnya. Keren. Ia selalu bisa menemukan sisi baik dari segala hal, bahkan untuk sesuatu yang mengecewakan. Wih, gila, dia masih bisa kalau disakitin orang, dia masih kayak bisa berpikir positif dan optimis. Keren. Dia selalu melihat hal baik itu sebagai pelajaran hingga membuatnya bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Ih, dia tuh keren banget deh. Baru 3 loh karakternya, tapi bener-bener kayak gila, keren. Oke. Secara alami, ia akan memandang suatu sisi dari sisi positifnya. Benar tadi kata lu tuh. Bahkan jika ada yang berpikiran tidak sepenuhnya benar atau justru merugikan dirinya sendiri. Oh, tapi kalau dikasih tahu kalau itu sesuatu yang merugikan lu sih harusnya lu bisa menerima juga. Karena takutnya ujung-ujungnya benar menyakiti dia sendiri. Sagittarius ini. Memang orang optimis itu baik, tapi hati-hati guys, banyak orang yang menusuk Anda dari belakang. Betul. Itu tuh kadang bisa ngerusak kemurnian dari dirinya sendiri. Benar, gue setuju. Karena kan dia udah optimis, terus anaknya positif. Jadi kayak terus dia jujur juga. Malah itu bisa ngerusak hal-hal baik di dalam dirinya karena dia ya terlalu baik lah intinya. Pantas ya dia kemarin kan kita ngebahas Leo, cocok banget sama Sagittarius. Leo yang suka berpetualang dan ternyata dia anaknya suka adrenalin juga. Lanjut, yang keempat. Nah, dia juga independen. Wow, mandiri. Nggak bergantung sama orang tua. Sama orang lain juga, yang penting dia independen. Betul. Mandiri, definisi yang paling tepat untuk menggambarkan Sagittarius yang menjalani hidupnya dengan penuh keberanian. Ia tipe orang yang tak suka merepotkan orang lain, meskipun tampak mudah mengalah. Sebenarnya ia tuh konsisten, mengikuti tempo dan jalan hidup yang ia putuskan sendiri. Oh, berarti dia tuh benar-benar nggak mau ngerepotin orang lain. Pokoknya dia punya jalannya sendiri gitu. Dan dia tuh yang gue senang tuh adalah dia konsisten mengikuti tempo. Jadi dia nggak, ada kan orang yang terlalu cepat sama gitu. golnya satset akhirnya dia malah jatuh tengah jalan, akhirnya dia balik lagi dari awal. Kalau dia sesuai ritmenya. Nice banget. Ia tidak suka mengikuti orang lain karena ia sudah memiliki banyak rencana dalam hidupnya. Karena itulah Sagittarius tidak benar-benar membutuhkan masukan siapapun tentang bagaimana cara menjalani hidup yang baik dan benar. Sagittarius cukup handal dalam bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Gue butuh Sagittarius, please. Iya sih, tapi kalau menurut lo ini benar nggak nih? Kan dia katanya dia tidak benar-benar membutuhkan masukan. Iya, itu sebenarnya kekurangan dia sih, lebih ke batu lo ya dari kasih tahu. Sama jadi kayak egois juga. Karena dia tuh benar-benar ya ini planning hidup gua, ya gua nggak butuh lah masukan dari siapapun. Yang penting ini hidup gua, ya udah tanggung resikonya dia tanggung sendiri kayak gitu. Keren sih kalau menurut gua karena sampai jarang loh. Ini keren sih, bener kata lo, keren banget. Karena jarang loh ada orang yang udah punya rencana planning hidup sendiri dan dia tuh ya udah mau tanggung jawab atas pilihan dia sendiri. Kadang kan ada, nyesel nih gue, coba gue dengerin orang. Nah kayaknya si Sagittarius ini ya udah apapun resikonya dia tanggung jawab atas pilihannya sendiri. Keren banget Sagi. Tarius. Ingat. Ada yang namanya Sagi. Salah, maaf. Oke, yang kelima. Anaknya filosofis. Waduh, ini udah filosofis tuh, dia biasanya suka kayak membuat perumpamaan gitu dalam kehidupan nih. Coba kita baca penjelasannya. Sekilas, Sagittarius terlihat seperti orang yang suka bersenang-senang dan berpesta. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia adalah pemikir pendalam dan filosofis. Segala hal yang ia baca, lihat, dengar, dan rasakan agar dia olah menjadi suatu pemikiran sendiri yang membuatnya lebih sadar diri dan berpikir baik terhadap segala hal. Oh, dia tuh berarti suka yang ini ya, yang meditasi gitu-gitu kali ya. Iya, terus segala sesuatunya dia pikirin, terus dia ntar sadar sendiri dengan pikiran-pikiran dia yang positif. Nice. Berarti dia bisa bisa bikin self healing ya. Iya, benar. Nice banget nih Sagit. Sampai ini aja beda sama yang kemarin tuh banyak yang kayak ini kayaknya enggak ada yang tiba-tiba ada yang terlalu protektif atau apa. Nih kalau ini Sagittarius. Jadi jangan heran jika ia selalu mengajak orang lain untuk tertawa dan bersikap santai. Bisa jadi tuh itu adalah bentuk penghiburan bagi orang lain agar mereka tidak terlalu serius dalam menghadapi kehidupan. Gila. Berarti dia suka menghibur orang juga. Nah, jadi dia udah self healing terus bisa menghibur orang juga. Gue tuh jadi ada ini, tau gak lo, ada gambarannya gini, kayak misalkan kalau dia tuh lagi ngerasain sakit hati misalkan, patah hati ya, terus dia akan berpikir kayak
dia tuh bukan yang terbaik bagi gue. Jadi ini adalah dia itu adalah pelajaran hidup gue dan gue akan berjalan ke depannya dengan pelajaran-pelajaran gue yang terdahulu. Iya. Gitu. Dan gue bakal dapetin yang lebih baik dari dia. Kayak ini ya, kayak orang yang berpikir positif banget terus iya, jadi kayaknya dari pertama juga dia positif iya, banget. Terus kayak ini tau gak lo yang life balance gitu yang kayak nggak mau diatur sama orang, punya kehidupannya sendiri. Punya Gila. planning sendiri, bisa bertanggung jawab sendiri. Dan lo bisa jadi orang yang bener-bener bisa cocok sama Leo tuh pas banget karena Leo kan orangnya batu banget ya. Iya. Dan dia bisa menyeimbangi. Itu dia tuh. Sama Pisces juga kayaknya cocok sih. Harus dicoba. Oke, kita kan tadi udah bahas nih sifat-sifatnya nih, sifat-sifat dan menurut gua tuh kayak goosebumps tau gak, merinding. Iya, gua juga kayak let's go. Nanti abis ini gua kalau kenalan sama cowok gua tanya deh zodiaknya Sagittarius bukan. Ya udah. Oke, jadi buat Milpips yang udah tadi seru banget nontonin 5 poin dari karakter Sagittarius, kita punya kasih tahu nih cara menaklukkan Sagittarius. Silakan Kak Cipi. Sagittarius identik dengan karakteristiknya yang suka berpetualang dan kebebasan. Nah, karakter itulah yang membuatnya sulit untuk ditaklukkan. Makanya jika kamu punya gebetan Sagittarius, kamu perlu membuatnya merasa tertantang untuk meluluhkan hatinya. Zodiak yang memiliki lambang panah ini menghindari hubungan yang bisa mengekang kebebasannya. Lalu bagaimana cara untuk meluluhkan si Sagittarius ini? Yuk kita lihat nih tipsnya. Yang pertama, tadi kan mereka karena suka yang adrenalin rush, suka sesuatu yang bersifat tantangan. Jadi kesannya ajak dia untuk berpetualang. Ya. Jadi kamu harus tahu kalau orang berzodiak Sagittarius itu sangat suka berpetualang. Jika kamu juga suka berpetualang, cobalah untuk melakukan kencan yang berbeda daripada yang lain. Suka nonton bioskop atau dinner itu basic banget. Jadi kalau kamu pengen meluluhkan hati seorang yang berzodiak Sagittarius yang sangat suka tantangan, kamu bisa mengajaknya untuk hiking, wall climbing atau kegiatan-kegiatan menantang lainnya. Tapi bisa jadi lu kayak yang bikin staycation di alam yang sedikit ada outbound-nya, menurut gua itu juga bisa jadi salah satu opsi. Ya. Kan sekarang kan apalagi di Bandung tuh ya, gue sering lihat tuh ada staycation. Banyak banget. Apa? Yang samping sungai, yang glamping. Glamping itu menurut gua tuh tetap ada romantisnya, tetap ada petualangannya juga. Ada ATV, ada apa segala macem ya. Bisa dicoba. Ini ada orang Bandung di sini bisa sekalian. Tuh, mending jeng abdi orang Bandung, orang staycation. Lanjut yang kedua. Nah, yang kedua nih aku banget. Iya. Jadilah sosok yang misterius. Misterius sih aku. Dari tadi udah nyablak mana misteriusnya cenah. Setelah mengajaknya berkencan beberapa kali, mungkin kamu bisa membuatnya penasaran. Cobalah mengusahakan untuk tidak terlalu banyak membahas apapun yang berkaitan denganmu. Selama dia tidak mengajukan pertanyaan. Cukup dengarkan apa yang dia ceritakan. Jadilah pendengar yang baik untuknya, juga bisa membuatnya mengingatmu. Jadi buat kamu yang lagi pengen deketin Sagittarius, atau kalau emang lagi deket dan sudah in relation sama Sagittarius, coba untuk jadi seorang pendengar yang baik. Iya, dan jangan terlalu agresif. Betul sekali. Lanjut yang ketiga, hindari sifat posesif. Jika kamu punya sifat cemburu dan posesif, mungkin ini nggak cocok dengan Sagittarius yang menyukai kebebasan. Nah, itu dia tuh. Pasalnya mereka tidak suka dikekang, karena hal itu dapat menghambatnya untuk melakukan apa yang dia suka. Karena para Sagittarius itu lebih suka kepada hal-hal yang mandiri dan tidak selalu bergantung kepada orang lain. Ingat yang poin di atas ya, dia tuh orangnya independen banget gitu. Jadi kalian jangan suka posesif sama dia. Sebenarnya orang yang kayak gini ya, menurut gue ya, itu lu nggak usah posesifin. Iya betul, karena dia tuh jujur, setia. 5 poin di atas aja tuh bagus-bagus semua. Bagus banget. Jadi gitu. lu kalau dia ngeposesifin dia tuh bikin dia risih. Yang keempat nih, menunjukkan kamu adalah orang yang bersemangat. Itu dia. Seperti yang dikatakan sebelumnya, para Sagittarius itu sangat menyukai hal-hal yang mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Perlihatkan sisi mandiri kamu dan semangat kamu ketika melakukan hobi atau pekerjaan. Para Sagittarius akan mudah tertarik kepada kalian yang punya passion besar akan sesuatu hal dan berani mencoba hal-hal yang baru.
Oke, Iya. jadi itulah ada beberapa tips yang dapat kamu lakukan untuk membuat para Sagittarius untuk lulus sama kamu. Semoga tips ini bisa bikin kamu yang sedang menyukai atau lagi PDKT dengan Sagittarius bisa semakin berhasil. Iya. Silahkan dicoba Milpips. Nah, Yang tadi, ini nih. iya, sifat-sifat sudah. Cara Mendekatkan menaklukkan sudah. Nah, ini biasanya selalu ditunggu-tunggu sama Iya. Milpips yang ada di rumah. Bagaimana seksualitas kaum Sagittarius. nih ya, kita- Ini penting banget. Yang tadi kan udah oke nih. kenapa penting banget dulu? Ya kan sifatnya udah oke, terus Oke. cara menaklukkannya udah oke. Seksualitasnya gimana nih, Nah, cuy? kalau menurut gue ya, karena tadi kan 5 poin itu sudah menunjukkan sifat-sifat positifnya. Ya, Dan betul. cara menaklukkannya pun semuanya selalu penuh dengan tantangan dan semangat-semangat gairah hidup nih. Nah, kita akan baca bagaimana caranya untuk kamu nih bisa masuk ke dalam seksualitasnya si Sagittarius. Penuh dengan gairah dan semangat itu adalah sifat dasar dari orang-orang yang berzodiak Sagittarius. Elemen zodiaknya adalah api. Lu bayangin tuh. Api itu kan menggebu-gebu gitu. Ya nggak salah dong. Makanya. Dia kan suka adrenalin, bersemangat. Masa seksualitasnya nggak semangat? Penuh gairah. Yang bikin nih, mereka tuh jadi orang yang selalu bersemangat serta menggebu-gebunya tuh parah banget. Jadi dari sifat ini kalian tuh akan terbawa hingga keranjang dan jika kalian ingin mengetahuinya, jangan sampai kalian tuh merusak moodnya seksual seorang Sagittarius. Jadi iya. sebenarnya tuh si Sagittarius ini nih ada apa ya? Sisi-sisi di mana memang kalian terlalu bersemangat tapi jangan terlalu bersemangat. Ya, karena kan dia punya ritmenya sendiri. Sama tadi jangan lupa kalau kalian terlalu banyak bacot dia juga nggak suka. Betul. Kayak gitu. Yang penting semangat sama gairahnya tuh ya diliatin aja. Gua tiba-tiba di pikiran gua, ini orang jadi sulit banget ya dapetinnya ya. Iya. Susah sih, karena kalau kita udah semangat tapi itu malah bisa ngerusak mood dia juga bahaya. Iya. Iya kan? Jadi, berikut ini adalah tips bagaimana kamu bisa memanaskan gairah seksual kamu kepada orang-orang yang berzodiak Sagittarius. Yoi. Langsung Nih. ngaceng. Oke, Kak Cipi yang baca yang pertama. Pertama nih, jangan terlalu serius di ranjang. Oke. Para Sagittarius sangat humoris dan gemar bercanda. Mereka selalu tampak ceria dan bermain-main. Membuatnya terus tertawa, bahkan di ranjang sekalipun adalah sebuah cara untuk terus menyalakan api gairahnya. Oleh karena itu, hindari obrolan serius dan perbanyak bercanda dengannya untuk menaikkan moodnya. Berarti sebenarnya gak harus sesuatu yang sifatnya bersemangat dan menantang. Sebenarnya dia juga humoris ternyata. Iya, jadi Gitu. gairahnya tuh ya sambil bercanda. Jadi dia tuh nggak suka yang obrolan-obrolan serius, yang ringan-ringan aja, yang receh. Tapi kan bisa menaikkan gairah gitu. Tapi gue baru tahu loh kalau ada orang pengen melakukan adegan seksualitas ya, mereka tuh harus ada yang bercanda dulu. Iya sih, bener. Gue Biasanya tuh tuh- ngakak aja kalau Iya, mungkin ini bercanda. kali ya bercandanya, ini kali ya talk dirty gitu, Nah, bercanda-bercandanya. talk iya dirty. bener, bukannya bercanda konyol kayak lagi nonton Sule. Iya. lagi nonton lapor pak. Kayak Iya, gitu. kayaknya dia tuh bener-bener ya gitu, bener talk dirty, kayak ya bercanda-bercanda Bercanda, tapi sambil agak menjurus gitu. Oh, Oke. seru juga ya. Oke, nice Mil Peps. Yang kedua, tantang dia dalam permainan. Ini sih kayaknya sesuatu yang juga nih. Satu lagi, sifat dasar Sagittarius adalah dia suka sama tantangan. Nah, diingetin lagi tuh, dari tadi diingetin kalau dia tuh selalu sangat suka tantangan. Ada baiknya kamu memanfaatkan sifat ini untuk memanaskannya. Sebagai contoh, kamu bisa bermain truth or dare sebelum beranjak ke aktivitas seksual. Ketika ia memilih dare, nah ini kan bener. Coba arahkan dia untuk melakukan hal-hal yang memancing gairah seksualnya seperti mencium dan lain sebagainya macamnya. Bisa melakukan talk dirty kayak tadi tuh. Tapi Jadi- kalau misalnya dia milih dare, ya kita bisa tantang dia mau cium kamu atau mau meluk atau mau apa tuh dia tuh suka tuh ditantang kayak gitu. Jadi para Milpips di sana jangan langsung yang kayak satu Iya. gitu, tapi bisa dibuat yang kayak ini nih main Iya, truth or lucu-lucuan. dare kayak gitu. Oh, sama kalau nggak salah tuh ya di episode berapa tuh kita tuh Omilia tuh pernah dikasih game card Ya, game card. dari Skip.official. Skip. Nah, kalian bisa pakai tuh kartunya dari Itu seru banget. Seru banget. Lu mau cobain nggak? Iya, pas gue ulang tahun. Oh, dipakai. Dipakai seru banget. Nice banget. Ketiga.
pastikan dirimu memiliki cukup stamina. Jangan leto ya guys. Stamina. Makanya nge-gym dulu biar kuat. Gymnya di mana sih Kak kalau boleh tahu Kak? Di tempat gym terdekat rumah Anda. Iya. Lanjut. Umumnya para Sagittarius memiliki tubuh yang fit. Dia suka menghabiskan waktunya berolahraga dan mengeluarkan keringat. Berhati-hatilah dengan ini karena kegiatannya tersebut dia dipastikan memiliki stamina yang kuat sehingga bisa cukup lama di ranjang. Kamu harus bisa mengimbangi staminanya karena jika tidak dia bisa meninggalkanmu di tengah-tengah permainan. Gua ngebayangin lu ya, ini kalau misalkan si Sagittariusnya ini cowok. Terus si ceweknya ini apa ya? Gak suka olahraga. Atau tipe-tipe cewek-cewek yang tau gak sih lu? Yang harus bersolek banget, yang kayak naik tangga aja, aku capek, kayak di depan gue ini, dikit-dikit ngeluh. Gue kalau naik tangga capek, kalau di ranjang kan belum tentu. Kayak gitu tuh Philippines. Oke, lanjut Kak Cipi. Nih, yang keempat, jangan pernah membatasinya. Dengan sifat penjelajahnya, ada baiknya kamu tidak membatasi si Sagittarius ini. Pembatasan dan pelarangan hanya akan membuatnya merasa terkekang. Itu akan menurunkan gairahnya dan malahan bukan tidak mungkin dia akan meninggalkanmu, memutuskan hubungan asmara kalian juga. Gila. Makin deg-degan aku bacanya. Iya. Ya nggak sih? Kalau kamu benar-benar ingin membuatnya nyaman di ranjang, sesekali biarkan dia memimpin dan mewujudkan imajinasi liarnya. Nah, ini sekarang gue balik nih Cipi. Kalau ini cewek, terus cowoknya yang cuman pasrah. Wah, keren nih. Lu pikir udah dapetin dia, ternyata no, langsung ditinggal hari itu juga, lagi bugil lu tinggalin. Gila sih, dia benar-benar mendominasi banget berarti ya. Gue lagi penasaran deh. Ini kan yang lagi request nih, ceritanya temen lu nih yang cewek. Oh iya. Jangan-jangan dia lagi gini juga nih. Jangan-jangan kamu senang mendominasi atau didominasi sama Sagittarius. Yang kelima, hindari repetisi. Oke. Gak bisa kayak di tempat gym repetisi gitu, gak bisa. Iya benar. Karena Sagittarius itu mudah bosan, disarankan kamu tidak melakukan hal-hal yang sama dan terus-menerus. Kalau kamu benar-benar ingin merangsangnya, kamu pun harus kreatif. Nah, harus kreatif. Kita kalau bikin koreo aja sebenarnya merepetisi itu tuh udah jarang banget. Jadi kita aja nih para tim dancers, kalau bikin koreo tuh jarang banget yang repetisi. Iya, karena bosen, apalagi di ranjang. Aduh. Gue langsung kebayang lagi nih, kalau Sagittariusnya tuh dancer cuy. Pakai aja nggak repetisi, apalagi. Oke, memikirkan posisi seks yang berbeda, spontan dan tidak tertebak. Semuanya itu adalah kunci untuk bisa memuaskan para Sagittarius di ranjang. Nah, ingat tuh ya guys, jadi jangan membuat sesuatu yang repetisi. Iya. Nah, para Sagittarius adalah orang yang ceria. Itu berarti setiap kegiatan seksualmu juga pasti akan penuh dengan warna. Jangan sampai membiarkan kegiatan itu menjadi monoton dan layak jadi kayak sebuah nggak seru juga ya kalau jadi sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan ya. Jadi selalu ciptakan sesuatu yang kayak taman bermain. Oh, gua rasa si Sagittarius itu memang karena dia kan tadi filosofi itu kayak suka ngayal gitu nggak sih? Jadi lo mungkin tiba-tiba pakai kostum kali ya. Tiba-tiba kostum apa, tiba-tiba ganti kostum apa. Nice quick change kali. Nempel back to back lagunya. Bisa jadi loh buat kalian tuh yang iya. sedang ingin bercinta dengan Sagittarius. Kalau kamu cewek atau cowok ya bisa quick change. Dalamnya misalkan Spider-Man, luarnya Cinderella. Pas dibuka Cinderellanya, jadi Spider-Man. Tapi gue bener ya, semenjak gue tadi baca dari A sampai Z nih, dari sifat, terus cara menaklukkannya, terus seksualnya tuh gue kayak pengen banget sama Sagittarius. Kayaknya gue belum pernah deh ketemu cowok Sagittarius. Gue sih ngebacanya, pertama sih gue senang sama 5 sifat di awalnya. 5 sifat di awal 5 sih, sifat bener. di awalnya itu buat gue kalau misalkan Sagittarius itu cowok ya, dia akan lindungin lu tuh gila-gilaan cuy. Iya. Dan nggak disebut kalau dia tuh punya sifat loyal yang tinggi. Iya, sifat enggak. loyal tinggi kan kayak misalkan kalau dia tuh kayak setia segala macam. Tapi di sini disebutin dia jujur, jadi itu udah mewakili semuanya. Iya betul. Kalau gue sih tadi dia benar-benar punya pemikiran yang
satu dan dia nggak mau denger yang lain. Menurut gue itu positif banget dan dia tuh mau bertanggung jawab atas pilihan hidup dia sendiri. Itu sih gue suka banget karena si independen ini kan ya. Si independen itu karena kan banyak juga orang nih, nggak cewek nggak cowok, yang hidupnya gampang goyah. Misalkan gue goalsnya A, tiba-tiba dipengaruhin oh iya jadi B gitu. Nah kalau dia tuh benar-benar ya udah gue maunya A, mau itu salah mau itu benar ya gue tanggung resikonya, gue tanggung jawab. Itu sih gue kayak wow. Dan gue tadi lagi mencoba ngerangkum semuanya nih. Jadi di kehidupannya itu bener, semuanya bener lah menurut gue tuh rapi. Tapi saat dia ada di dalam sesuatu kegiatan seksualitas itu warnanya banyak. Warnanya banyak. Nggak suka yang sifatnya monoton, pengennya bercanda, terus kayak yang suka dibuatin tantangan main apapun segala macam. Itu bener-bener plot twist saat kalian lagi menjalani kehidupan sama dia, sama lagi di ranjang. Gila, betul. Mungkin kayak kalau di hitungan biasa dia kayak rapi, tertata, mengikuti alur. Gue lagi tiba-tiba kepikiran sama karakter-karakter cowok idaman lu, tau gak sih lu? Cowok idaman gua. Iya, si Mario Maurer gitu yang kayak kalau di hidupannya. Iya, tapi gitu. Tapi sekalian adegan bercintanya yang emang lu tahu Mario Maurer kehidupan percintanya kayak gitu? Nggak tahu sih, gue salah lihat ya, salah nonton ya. Siapa? Oh bukan yang kayak ini 365. Oh iya, yang kan lu suka cowok-cowok yang bentukannya gitu kan? Iya, betul. Jadi kayak kehidupannya kayak dia punya bisnis segala macam apapun ini. Iya, betul banget itu kayak gitu banget. Tiba-tiba pas lagi di adegan bercintanya, jadi salah ya guys, bukan kayak Mario Maurer yang kayak di 365. I lost baby girl. Itu gue suka banget sih, itu benar-benar. Karena yang dia mana? tuh yang itu, karena kan dia tuh kayak tegas, cuek gitu. Pekerja keras, independen, itu pas diranjang. Gitu. Gimana Milpips? Puas dengan semua yang udah tadi kita kasih tahu? Semoga bisa bikin mereka semua nih yang nonton nih. Apalagi yang request? Ya request gimana, puas nggak Sagittarius? Kita sebut spill namanya nggak nih? Iya, jangan. Tak malu kamu. Kita selalu merahasiakan siapapun yang pokoknya dia bestie aku. Iya, kayak gitu. Semoga kalian yang sudah request merasa puas juga sama apa yang kita bawain kali ini. Jadi minta maaf kalau misalkan ada yang kurang-kurang ataupun kurang berkenan sama Milpips di rumah dengan pernyataan yang sudah kita rangkum ini, kayak gitu. Dia punya pemikirannya sih bagus untuk kayak bisa bikin, kalau di kantor bisa bikin problem solve-nya sendiri. Iya, tapi kadang-kadang kalau di kehidupan percintaannya itu banyak yang kadang-kadang kalian diposesifin segala macam kayak gitu. Betul. Walaupun which is banyak orang-orang suka diposesifin kayak gitu. Tapi di sini kagak ada, cuy. Makanya gue suka banget karena kan dia nggak suka dikekang. Terus gue juga nggak suka dikekang. Jadi kayaknya kita cocok deh. Tapi dia elemennya api, lu elemennya apa? Air. Nggak cocok. Ya cocok lah saat dia lagi membara. Aku bisa meredupkannya jadi adem. Dia orang lagi membara, mau membara terus, jangan dia adem-ademin. Ya berarti nggak cocok dong Sagittarius. Ya udah deh nggak apa-apa. Zodiak lain yang sifatnya mirip Sagittarius boleh sama Pisces. Tapi kan ini hanya berdasarkan zodiak ya. Betul. Sekali lagi hanya berdasarkan dari ramalan bintang saja. Jadi buat Milpips di rumah sana yang lagi benar-benar deketin Sagittarius, kalau kalian punya elemen apapun itu, coba aja dulu. Berusaha dulu, siapa tahu bisa masuk. Bisa. Oke, thank you Milpips. Jangan lupa untuk selalu request apapun yang kalian mau, nanti kita akan coba bahas dimanapun itu atau apapun itu. Mau zodiak, mau apapun boleh request. Nanti kita bawain. Atau video-video reaction tentang sebuah talent-talent yang ada di negara kalian atau di kota kalian, langsung kirim aja di Instagramnya atau nggak di DM atau nggak komen langsung di YouTube channelnya. Betul. Gitu. Dan buat Milpips yang pengen support kita nih, di bawah sini nih ada tulisan thanks. Nah itu kalian bisa sekalian support kita tuh, dari nominal 30.000 berapapun itu kita terima. Kita terima. Gitu. Terima kasih Milpips sudah nonton sampai habis. Di sini ada Ronel bersama dengan Cipi. Kita pamit undur diri. See you in the next episode. Salam Omnia Show, obrolan milenial.